Ah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. salam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rama. Kali ini saya akan bertindak sebagai MC, seperti itu. Jadi moderator akan saya pandu, gitu. Oke, karena menunjukkan pukul 15.59, mungkin sekedar mengingatkan bahwa webinar kali ini bertajuk atau bertemakan pengenalan PLC Modicon M221 dari Schneider Electric dan software mesin expert basic, seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti apa nanti akan kita simak dan akan dipaparkan oleh Pak Yunus Hadisusworo, selaku founder Latihan Otomasi dan juga Engineering Manager di PT Agunda Teknik Integrasi, seperti itu Pak dan Ibu-Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Pak Yunus, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan juga mudah-mudahan dari webinar kali ini kita akan mendapatkan suatu atau manfaat, ya, yang bisa bermanfaat, seperti itu. Baik, oke, ini Mas Yunus, Pak Yunus, mungkin sedikit informasi sedikit bahwa beliau adalah founder dari Pelatihan Otomasi dan juga Engineering Manager di PT Agunda. Mungkin bisa disapa, Mas. Oke. Terima kasih Mas Rama atas ini pembukaannya. Sebelum kita mulai, untuk suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah jelas. Oke, siap. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri juga. Tadi sudah kenalkan oleh Mas Rama. Saya ini Yunus Hadisusworo. Saya ini untuk sehari-hari pekerjaannya ya ini kita mengadakan training, kita bawa dengan nama pelatihan otomasi, kemudian kita juga mengerjakan proyek dengan menggunakan PT Agunda Teknik Integrasi. Nah, agar tidak terlalu panjang lebar, kita mulai saja tentang webinar ini. Di webinar ini kita membahas tentang PLC, dan PLC yang kita bahas adalah PLC dari Schneider Electric. Nah, kemudian kita mulai aja. Saya sharing untuk ininya. Oke, untuk tampilan presentasinya sudah terlihat ya. Nah, jadi oke, kita ini membahas tentang PLC M221, di mana PLC ini merupakan PLC dari Schneider Electric. Nah, kemudian ini saya jelaskan tentang agendanya untuk webinar hari ini. Kita diawali dengan membahas tentang sejarah PLC. Jadi, bagaimana PLC itu pertama kali digunakan, kemudian pengenalan PLC Modicon M221, kemudian cara mewiring PLC Modicon M221, lalu pengenalan software Machine Expert Basic, kemudian kita belajar tentang cara melakukan download, upload, dan online. Kemudian kita juga mempelajari addressing atau pengelamatan di PLC Modicon M221, kemudian pengenalan pemrograman ladder, basic instruction,
kemudian cara untuk memonitor dan modifikasi nilai variabel, dan yang terakhir I/O forcing. Nah, berhubung ini kita cuma ada waktu sekitar 1 jam ke depan, maka untuk ini yang kita bahas lebih ke ininya aja, overview, lebih ke pengenalannya saja. Nah, oke, kita mulai selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai dengan sejarah PLC. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan mendengar istilah PLC. PLC itu singkatan dari Programmable Logic Controller. Jadi dia itu digunakan untuk menggantikan sistem kontrol berbasis relay. Jadi pertama kalinya adanya automation itu sistem kontrolnya itu masih berbasis relay. Jadi relaynya itu di wiring untuk membentuk logic sehingga digunakan untuk mengotomatisasi suatu sistem. Kemudian awal mulanya PLC itu merupakan proyek yang diminta dari GM, yaitu General Motor. Kemudian PLC pertama itu dia disebut dengan modelnya 084 yang dibuat oleh Dick Morley pada tahun 1969, sehingga Dick Morley disebut sebagai Bapak PLC. Kemudian penamaan model 084 itu didapatkan karena itu merupakan proyek yang ke-84 dari Bedford Associates. Kemudian Bedford Associates dia mendirikan Modicon, di mana Modicon ini singkatan dari Modular Digital Control. Nah, yang saat ini diakuisisi atau di branding oleh Schneider Electric. Nah, ini sejarah PLC dari gambar sebelah ini. Sebelah kiri bisa kita lihat sistem kontrol yang berbasis relay. Jadi ketika berbasis relay berarti komponen utamanya yaitu relay. Jadi relay itu ada banyak, kemudian di wiring untuk membentuk sistem logic. Nah, jadi logiknya itu masih berupa hardware. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sistem kontrol berbasis PLC. Jadi untuk segi ukuran dia lebih kecil karena relay yang banyak digunakan ibaratnya dia sudah dimasukkan ke dalam PLC dalam bentuk software. Jadi kita membuat logiknya atau membuat sistem pengontrolan logikanya di dalam software yang berada di dalam PLC sendiri. Kemudian di sini ini kita membahas tentang PLC Modicon M221. Jadi PLC Modicon M221 ini merupakan PLC yang ini compact. Compact itu maksudnya yaitu dia itu udah terdiri dari berbagai modul. Jadi ada modul power supply, kemudian ada modul digital I/O, kemudian ada juga dia modul komunikasi dan seterusnya. Jadi PLC compact yaitu PLC itu dia udah merupakan gabungan dari beberapa modul. Berbeda dengan PLC yang jenis modular, di mana PLC jenis modular ini dia dedicated modul, misalkan modul ini untuk power supply, modul ini untuk CPU, modul ini untuk I/O dan seterusnya. Jadi dia sifatnya modular per modul. Kemudian di sini kita membahas tentang PLC M221 dengan part number TM221CE16R, di mana PLC ini yang kita lihat di layar, dia terdiri dari 9 channel digital input,
kemudian 7 channel digital output, 2 channel analog input, kemudian untuk port komunikasinya dia ada port USB, port RJ45 untuk Ethernet, dan port RJ45 untuk serial. Jadi menurut saya ini ya, menurut kami untuk PLC Modicon M221 ini cukup ini dari segi harga yang cukup terjangkau dan segi fitur dia sudah cukup mumpuni. Dia udah ada untuk komunikasi, udah ada port USB, port Ethernet, dan port serial. Jadi ini cukup lumayan untuk digunakan. Lalu kita lihat juga bahwa dia merupakan PLC compact ya, compact yang terdiri dari built-in I/O. Di sini dia udah ada I/O-nya berupa digital input, digital output, dan analog input. Nah, tapi dia juga bisa kita tambahkan modul expansion I/O. Nah, untuk apa modul expansion I/O? Modul expansion I/O ini digunakan ketika jumlah I/O yang berada di PLC tersebut tidak mencukupi kebutuhan yang ada di proyek atau di lapangan. Jadi kita memerlukan tambahan modul I/O. Maka kita gunakan modul expansion I/O dengan cara kita tempelkan di sisi sampingnya. Jadi dia bisa ditambahkan modul expansion I/O. Jadi ketika kita memerlukan tambahan I/O, cukup membeli modul expansion I/O yang terdiri dari digital I/O maupun analog I/O. Nah, ini di sini misalkan kita menggunakan PLC-nya TM221 CE16R, kemudian untuk expansion I/O-nya kita menggunakan TM3AM6. Ini modul untuk analognya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang cara mewiring PLC Modicon M221. Jadi tujuan dari wiring adalah untuk menghubungkan I/O dari PLC ke field instrument. Jadi tujuannya adalah untuk menghubungkan I/O dari PLC ke field instrument. Contoh field instrument itu adalah misalkan kita untuk modul digital input dia terkoneksi dengan pressure switch, level switch, pass button, toggle switch, dan lain-lainnya. Jadi dimana kalau digital input dia hanya menerima nilai on atau off, 0 atau 1. Nah, makanya dia lebih dihubungkan dengan yang sifatnya kontak atau switch. Nah, kemudian untuk digital output, nah dia dihubungkan untuk motor, pompa, valve, lem, dan lain-lain. Jadi dia digunakan misalkan untuk menyalakan motor, menyalakan pompa, atau membuka atau menutup valve, dan menyalakan lampu. Ini contoh untuk digital output. Kemudian untuk analog input, dia dihubungkan di lapangan dengan contohnya yaitu pressure transmitter. Kemudian ada level transmitter, kemudian control valve positioner, dan lain-lain. Nah, jadi itu contoh dari analog input, di mana analog itu, sinyal analog, dia biasanya bisa berupa tegangan atau berupa current, arus. Tapi yang umumnya digunakan di industri adalah arus, current. Nah, jadi dengan nilai 4 sampai 20 mA itu jadi standar untuk sinyal analog yang umumnya digunakan di industri, yaitu sinyal arus 4 sampai 20 mA. Walaupun tidak menutup kemungkinan digunakannya sinyal voltage atau tegangan. Kemudian yang terakhir sini adalah analog output. Nah, dia output untuk misalkan dihubungkan dengan counter valve maupun VSD. Nah, kalau untuk counter valve berarti dia mengatur bukaan dari valve-nya, apakah dia dibuka
sebesar 10% atau 20%, 50%, dan seterusnya. Kemudian untuk ketika dihubungkan dengan PSD, variable speed drive, maka digunakan untuk mengatur kecepatan dari PSD. Biasanya yang kita atur adalah frekuensinya, di mana rentangnya 0 sampai 50 Hz. Nah, ini contoh-contoh dari field instrumen yang terhubung ke PLC. Ada digital input, digital output, analog input, dan analog output. Kemudian ini untuk wiring diagram untuk digital input. Nah, umumnya untuk digital input itu wiringnya dibagi menjadi dua, yaitu positive logic atau sink dan negatif logic atau source. Nah, bedanya sebenarnya ini sebenarnya umumnya ada yang modul digital input tuh ada yang bisa di wiring dengan dua metode ini, tapi ada juga yang harus salah satu dari metode ini. Jadi kita harus benar-benar melihat datasheet dari modul digital input tersebut, apakah dia bisa di dua cara ini, positif logic atau negatif logic, atau hanya salah satu. Nah, tapi ini umumnya saya menggunakan yang positif logic atau yang sink. Nah, bedanya kita lihat di gambar. Bedanya kalau positif logic atau sink ini, commonnya COM, ini terminal blok COM atau common, dia dihubungkan dengan tegangan 0 volt. Nah, kemudian tegangan 24 volt itu dia dihubungkan ke saklar switch. Nah, jadi nanti setiap channel dari digital input ini dia menerima sinyal 24 volt. Nah, kemudian sebaliknya dengan negatif logic atau source, kita lihat cara membedakannya. Di sini dia terminal commonnya atau COM di sini dia dihubungkan dengan tegangan 24 volt. Nah, kemudian 0 volt ini dihubungkan ke switch, nah, atau saklar. Jadi ininya setiap channel digital input ini dia menerima sinyal 0 volt. Oke, ini untuk digital input. Untuk digital output, untuk yang ini yang TM221 dia menggunakan positive logic atau sink. Nah, jadi dia kita bisa lihat ini, kita lihat bahwa kalau seperti ini bisa kita lihat dari commonnya. Kalau commonnya di sini dia terhubung dengan minus, kemudian ininya kalau dia menggunakan AC, nah, nggak pengaruh. Jadi kalau ini kebalikan itu tanda minus atau plus itu kita lihat ketika kita berhubungan dengan listrik DC. Nah, jadi ketika ini DC maka minusnya dihubungkan dengan common, kemudian plusnya baru dihubungkan dengan beban atau load. Oke, ini untuk positif logic. Kita hanya ini aja, cuma mengikuti sesuai dengan skematik yang ada di user manual atau datasheet-nya. Ini untuk negatif logic atau source, dia dibalik. Untuk commonnya dia mendapatkan plus, yang minusnya dia mendapatkan dia ke beban atau load-nya. Oke, untuk analog input dan analog output. Nah, ini teman-teman kalau bisa dilihat bahwa untuk analog itu dia ada pilihannya di sini. Untuk Schneider itu dia ada voltage dan ampere. Kalau voltage itu dibagi dua, bisa 0 sampai 10 volt atau negatif 10 volt sampai positif 10 volt. Kemudian untuk current atau arus dia dari 0 sampai 20 mA atau 4 sampai 20 mA. Nanti ini mana yang kita pilih, kita sesuaikan dengan kebutuhan, tapi
untuk di industri yang umumnya dipakai yaitu menggunakan 4 sampai 20 mA. Jadi itu yang paling sering digunakan di industri. Jadi ini nanti untuk memilih bahwa kita menggunakan voltage atau current, kita memilihnya by software. Jadi dengan kita konfigurasi secara software di Machine Expert Basic. Untuk ininya bisa kita lihat, jadi dia butuh 2 kabel yang masuk di plus dan minus. Nah, itu aja sih. Nah, bisa dilihat untuk cara mau wiring. Kemudian, nah kita sekarang beranjak ke pengenalan software Machine Expert Basic. Nah, jadi nama software yang digunakan untuk memprogram PLC Modicon M21 adalah EcoStruxure Machine Expert Basic. Nah, dulu namanya bukan ini dulu. Dulu nama awalnya itu yaitu SoMachine Basic. Nah, lambat laun sepertinya Schneider membuat standarisasi nama dari softwarenya, di depannya dikasih embel-embel EcoStruxure. Kemudian ini dibikin Machine Expert Basic, jadi lebih panjang. Yang awalnya namanya SoMachine Basic menjadi EcoStruxure Machine Expert Basic. Nah, ini digunakan untuk membuat program PLC Modicon M221. Jadi dengan software ini apa yang bisa kita lakukan? Dengan software ini kita bisa melakukan download, upload online, dan mensimulasikan PLC menggunakan simulator. Jadi ini 4 ini yang kita rangkum fungsi dari software ini. Kemudian kita lanjut lagi ke pengenalan software Machine Expert Basic. Jadi di software tersebut ada 5 tab. Ada 5 tab. Tab yang di atasnya itu ada yang properties yang menjelaskan untuk deskripsi project dan proteksinya. Kemudian ada configuration digunakan untuk konfigurasi hardware, programming untuk membuat program PLC, display ini tidak dipakai, jarang dipakai dan tidak dipakai selama ini. Commissioning digunakan untuk mendownload, upload online dan simulator. Jadi ada 5 tab, tapi yang sering kita gunakan, yang kita otak-atik biasanya di properties, configuration, programming, dan commissioning. Ada 4. Nah, kita lanjut. Nah, jadi untuk membuat project baru, kita klik yang gambarnya HVS itu, kita klik, dia create a new project di sana, di Machine Expert Basic-nya. Kemudian di bagian tab properties, nah, dia itu ada protection, application protection. Jadi program yang kita bikin ini bisa kita proteksi, bisa kita kasih password, jadi orang yang tidak berkepentingan tidak bisa membuka program yang kita buat. Tapi cara ini ya, cara aplikasinya saya nggak pernah memproteksi program yang saya bikin. Jadi saya biasanya ketika di bagian protection ini saya bikin dia menjadi tidak aktif atau inactive untuk write protection and read protection. Write protection and read protection. Jadi saya biarkan tidak terproteksi. Nah, itu kebiasaan saya sih, saya nggak pernah memproteksi program yang saya bikin. Kemudian di bagian tab configuration, nah ini biasanya hardware configuration. Kalau di tempat lain, di sini kita bisa memilih PLC yang kita pakai. Jadi misalkan kita menggunakan PLC TM221 CE16R, itu harus kita samakan di software Machine Expert Basic-nya. Nah, di sebelah kanan teman-teman bisa melihat ada katalog untuk PLC-nya, part number PLC-nya. Jadi kita pilih dia TM221 CE16R. Nah, ini harus disesuaikan dengan PLC yang kita gunakan. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah nanti nggak bisa. Kemudian misalkan
kita menggunakan modul expansion I/O, maka kita juga menambahkan modul expansion I/O. Jadi intinya hardware configuration yang ada di software ini harus sama dengan konfigurasi hardware yang ada di lapangan atau yang kita gunakan. Jadi harus sama, persis part numbernya nggak beda sedikit pun. Nah, bisa kita menggunakan TM3 AM6 untuk modul expansionnya, kita pilih juga. Caranya tinggal kita drag and drop. Hanya drag and drop, jadi tinggal samakan part numbernya di drag and drop. Nah, kemudian di sini misalkan kita menggunakan modul tambahan analog input. Nah, ini kita menggunakan modul TM3 AM6. Nah, di sini kita lihat, kita pilih di configuration itu analog input, lalu kita pilih di tabelnya itu tipenya menggunakan current 4 sampai 20 mA. Jadi ingat ya, jadi kita memilih konfigurasinya apakah voltage atau current di software. Jadi sekarang kita menggunakan TM3 AM6, tinggal kita pilih analog input, lalu kita pilih tipenya 4 sampai 20 mA. Misalkan kita menggunakan voltage atau tegangan, kita juga memilihnya di sini di bagian tipenya. Nanti ada pilihan 0 atau 10 volt misalkan. Jadi bisa kita konfigurasi dari ininya, modul expansion I/O-nya. Sebenarnya itu PLC ini ya, PLC-nya sendiri ya, CPU-nya ya, dia juga memiliki analog input sebanyak 2 channel. Tapi sayangnya, bukan sayangnya sih, tapi kurang dikit. Nah, maksudnya dia hanya digunakan untuk inputan tegangan. Jadi hanya untuk tegangan 0 sampai 10 volt. Jadi kalau kita membutuhkan analog input modul dengan current, mau nggak mau kita harus menambahkan expansion I/O. Seperti itu. Tapi kalau kita cuma ada kebutuhan analog inputnya berupa tegangan, bisa kita pakai analog input yang bawaan dari CPU-nya. Nah, kemudian kita konfigurasi analog output. Nah, di sini modul TM3 AM6 itu dia tuh modul combo analog. Mengapa disebut dengan combo? Karena dia juga bisa sebagai analog input dan sebagai analog output. Nah, jadi di satu modul bisa AI dan AO. Sama seperti tadi, kita masuk ke bagian analog output di nomor 1 ini, kemudian di bagian tabel analog output kita pilih tipenya 4 sampai 20 mA. Itu. Jadi kita biasanya untuk modul ini dia untuk tipenya awalnya not use, tidak dipakai. Jadi kita pilih secara manual. Kemudian kita membuat program. Nah, untuk membuat program, kita masuk ke tab programming. Jadi tab yang ketiga dari kiri setelah properties configuration ada tab programming. Di sini di tab programming ini kita membuat program yang akan kita yang kita butuhkan untuk membuat suatu sistem kontrol. Nah, di sini kita lihat bahwa program yang umumnya, maksudnya yang paling banyak dipakai itu menggunakan bahasa ladder, bahasa tangga. Jadi bahasa ladder itu untuk PLC ya, untuk PLC itu paling banyak digunakan bahasa ladder, walaupun untuk bahasa lain pun juga ada digunakan seperti function block, kemudian ada sequential function chart, ada structure tag, instruction list, dan lain-lain. Tapi untuk PLC yang paling banyak digunakan adalah bahasa ladder. Karena awal mula PLC itu adalah menggunakan bahasa ladder. Kemudian ini struktur program
Jadi di bagian task ini kita buat struktur programnya, dia bisa terdiri dari beberapa POU atau Program Organization Unit. Nah, di sini kita ada banyak instruction yang bisa kita gunakan. Ada contohnya build instruction, timer instruction, counter instruction, mark instruction, dan compare instruction. Oke, nah ini. Dan kita akan belajar bagaimana memahami ladder diagram. Jadi ladder diagram ini seperti tangga, makanya dinamakan ladder. Nah, misalkan kita membuat dua objek yang simple. Ini yang sebelah kiri normally open dan sebelah kanan coil. Nah, biasanya penjelasan di berbagai tutorial di internet atau di buku-buku yang lain, biasanya dia menganggap sebelah kiri ini ada positif supply dan sebelah kanan adalah negatif supply. Nah, di sini kita ini mirip seperti rangkaian listrik ya. Jadi ladder ini agak mirip seperti rangkaian listrik. Nah, jadi kita lihat motor ini dia akan bisa menyala bila positif supply ini sampai ke motor. Nah, sini belum menyala karena apa? Karena ini ada di start button ini adalah normally open. Normally open itu maksudnya dia ketika dia normalnya dalam posisi open, terbuka, open loop ya. Jadi positif supply ini nggak bisa sampai ke motor ini. Nah, karena dia open, jadi motor ini tetap belum menyala. Kemudian misalkan normally open ini dihubungkan dengan tombol start ya. Nah, maka ketika tombol start itu kita tekan, maka kontak dari start button itu yang awalnya berupa dalam keadaan open akan menjadi close atau tertutup, sehingga motor akan menyala karena positif supply-nya bisa sampai ke motor. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita perumpamaan itu bahwa di sebelah kiri itu kondisi dan sebelah kanan itu adalah output. Nah, output ini akan aktif bila kondisinya terpenuhi, dan kondisi terpenuhi bila ada jalur atau path tertutup atau close dari positif supply ke output tersebut. Ini cara simpelnya ya, cara memahami ladder diagram atau bahasa pemrograman ladder. Cara simpelnya. Kemudian, kita masuk ke pengalamatan atau addressing. Jadi, setiap channel di I/O PLC dia memiliki address atau alamat masing-masing. Dan setiap tipe itu akan memiliki alamat yang berbeda-beda formatnya. Misalkan digital input, digital output, analog input, dan analog output. Nah, misalkan kita contohnya adalah digital input. Digital input diawali dengan %I. %I itu tandanya dia digital input. Nah, biasanya di sini ada 0.0. Nah, 0.0 yang di depan setelah I itu dia menunjukkan modul itu berada di slot berapa. Kemudian titik 0 itu menunjukkan dia channel yang keberapa. Dimulai dari channel 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk digital output dia diketahui dari formatnya yaitu %Q. %Q, misalkan ini dia di slot 0 dan channel 0, berarti %Q 0.0. Kemudian untuk channel 1 dan seterusnya yaitu %Q 0.1 dan %Q 0.2. Kemudian untuk analog input, dia diawali dari %IW. IW ya, ingat ya kalau yang digital input
dia persen I. Tapi untuk analog input dia persen IW, ada tambahan W, persen IW. Dan 1.0 maksudnya dia mode analog input itu berada di slot 1 dan di channel 0. Kemudian untuk channel 1 dan 2 seterusnya itu persen IW1.1 dan persen IW1.2. Kemudian untuk analog output dia diawali dengan address-nya diawali dengan persen IW. Dibandingkan digital output tinggal menambahkan W setelah Q. Persen QW 1.0, persen QW 1.1. Setelah ini adalah addressing atau pengalamatan untuk modul I/O, hardware ya, I/O. Jadi digital dan analog. Untuk addressing untuk ini memori, ada memori bit misalkan yang terdiri dari binary 0 atau 1, yaitu persen M0, kemudian persen M1, persen M2, dan seterusnya. Kemudian untuk memori word ada persen MW0, MW1, MW2. Kalau persen memori bit dia hanya nilai bit binary 0 atau 1. Kalau memori word dia nilai integer analog, persen MW0. Kemudian ini penamaannya, kemudian setelah kita belajar tentang addressing, di PLC itu ada istilah namanya simbol. Jadi alamat yang di I/O itu dia dikasih simbol sehingga agar lebih mudah dimengerti. Misalkan kita persen I0 T0 itu kan digital input ya, kita kasih simbol PB start, di mana dia maksudnya adalah tombol untuk start. Kemudian misalkan persen I0.1 tombol untuk stop dan seterusnya. Jadi tujuan simbol itu digunakan untuk memberikan ini arti dari alamat address dari PLC. Kalau tidak ada simbol akan sangat susah sekali kita memahami program PLC karena kita nggak tahu misalkan persen I0.0 itu apa ya, buat apa ya, kan kita nggak tahu ya kalau ada simbolnya. Persen I0.2 apa ya, jadi ibaratnya itu ini kayak huruf ini apa namanya ya, gundul ya, ibaratnya program gundul. Jadi kalau nggak ada simbol tuh programnya gundul, jadi kita nggak ngerti persen I0 ini outputnya kemana, nggak tahu jadinya. Jadi harus harus ditambahkan simbol. Kemudian kita belajar bit instruction, instruksi yang memiliki nilai binary 0 atau 1. Sini ada normally open contact, normally close contact, ada coil, set coil, dan reset coil. Nah, sini contoh-contoh dari kontak yang binary. Kemudian ini kita contoh 1 bit instruction. Ketika tombol start ditekan, maka P001 menyala. Apabila PB stop ditekan, maka P001 mati ya. Ini satu ini apa namanya? Ini bisa dibilang ini sih hello world-nya untuk belajar ladder diagram. Jadi kalau kita belajar di bahasa Pascal kan kita bikin hello world ya. Nah, ini kalau untuk ladder saya sebut hello world-nya seperti ini, yaitu program untuk start stop motor atau output. Nah, jadi hello world-nya ini kita tekan start dia akan menyala, tekan stop dia akan mati. Ini contoh untuk ini. Dan keduanya ketika menggunakan bit instruction yang menggunakan set dan reset coil. Jadi startnya untuk dihubungkan dengan set dan stopnya dihubungkan dengan reset. Nah, di sini timer instruction. Nah, jadi ada juga nama instructionnya yaitu berupa timer on delay, timer off delay, dan timer push. Jadi ini standar di berbagai brand pasti ada
timer instruction. Kita lihat kalau timer on delay, misalkan timer on delay ya. Timer on delay itu dia digunakan untuk membuat delay suatu output untuk menyala. Misalkan kita tekan tombol start, si motor ini nggak langsung menyala, tapi dia ada delay berapa detik. Setelah delay berapa detik itu baru dia menyala. Kalau itu kebutuhan kita, maka kita akan menggunakan timer on delay. Kemudian ada juga yang dinamakan timer off delay. Ini digunakan untuk membuat delay suatu output agar dia off, untuk menjadi off. Nah, misalkan ada pompa atau motor yang sedang menyala. Kita menggunakan timer off delay ini ketika kita tekan tombol dia stop, nah tapi dia ada delay berapa detik untuk dia stop. Jadi dia nggak langsung stop. Nah, kalau dia nggak menggunakan timer, kita tekan tombol stop, maka outputnya juga akan stop langsung. Itu kalau tidak menggunakan timer. Tapi kalau kita menggunakan timer of delay, kita tekan tombol stop, maka ada jeda atau ada delay maka untuk dia stop. Nah, jadi nggak langsung stop. Nah, kemudian timer pulse digunakan untuk membuat pulsa. Jadi pulsa itu dia awalnya off, kemudian on berapa detik, lalu dia off lagi. Itu timer pulse. Nah, ini contoh-contohnya. Ini timer untuk timer on ketika menyalakan sesuatu ada delaynya. Jadi ketika P003 akan menyala setelah 5 detik P01 menyala. Jadi nggak langsung menyala, dia ada delaynya. Ini contoh program ketika menggunakan timer of delay, yaitu ada jeda, dia akan mati. Jadi pompa atau P04 akan mati setelah 8 detik P pompa 01 mati. Jadi nggak langsung mati karena ada timer of delay. Kemudian ini ketika kita menggunakan timer pulse, jadi kita ingin pompa 05 akan menyala selama 10 detik setelah pompa 1 menyala. Jadi kayak pulsa aja, nyalanya berapa detik, habis itu off lagi. Kemudian counter instruction. Nah, ini instruksi yang berhubungan dengan pencacahan, bisa digunakan sebagai counter up dan counter down, CU dan CD. Nah, ini di sini kita lihat bahwa parameternya yang diinput ada R, S, CU dan CD. Nah, dan E, D, F untuk outputnya. Kalau CU, dia ada triggernya di sebelah kirinya. Ketika triggernya aktif, maka nilai counter akan increment, akan naik plus 1. Kalau yang CD, yang aktif, yang triggernya, maka nilai counter akan decrement atau turun 1. Misalkan CU yang aktif, maka dari 0 menjadi 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau CD, counter down, nah ketika dia aktif, misalkan dia nilai counter udah 5, terus jadi 4, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada inputan R, reset, untuk mereset nilai counter ke 0. Kemudian S, set, nah, untuk membuat nilai counter ke nilai preset. Nah, jadi nanti kita setting di presetnya misalkan 10. Jadi ketika kita aktifkan S-nya itu, maka counter akan berubah nilainya menjadi nilai preset. Di sini 10. Nah, di sini yang umum kita gunakan adalah output yang D. Output D ini dia akan aktif, akan menyalakan output yang di sini, yang di sebelah kanannya, ketika nilai counter sama dengan nilai preset. Nah, kan counter dia dari 0, kemudian CU-nya aktif sampai 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian ketika nilai counter itu dia sama dengan nilai preset, yang di sini nilai presetnya adalah 10 ya.
maka output D akan aktif, sehingga dia misalkan di sini dia menyalakan motor 1. Oke, itu untuk counter. Sekarang ke math instruction, instruksi yang berhubungan dengan kalkulasi matematis. Nah, kalkulasi matematis yang simpelnya kali bagaku, kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, misalkan sini kita menggunakan namanya operation block. Nah, kita bisa bisa memasukkan rumus atau kalkulasi di operation block ini. Jadi misalnya kita punya rumus apa, kita masukkan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita gunakan untuk memindahkan nilai analog input ke analog output. Jadi nilai analog input bisa kita pindahkan ke analog output menggunakan operation block di math instruction, instruksi matematis. Dan di sini kalau saya biasanya menggunakan math instruction itu digunakan untuk scaling, untuk melakukan scaling atau membuat ini nilai yang terbaca di analog input menjadi nilai yang terbaca di lapangan atau di transmitter di lapangan. Misalkan nilai yang terbaca di analog input 4.000 sampai 20.000. Nah, 4.000 sampai 20.000 ini dirubah menjadi 0 sampai 250 derajat Celcius. Nah, proses merubah ini dari nilai analog input yang mentahnya ke nilai engineering unit yang sesuai dengan transmitter di lapangan dinamakan dengan scaling. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke comparison instruction, yaitu instruksi yang digunakan untuk membandingkan dua variabel atau konstanta. Jadi ini misalkan kita memiliki nilai temperatur transmitter. Nah, kita ingin mengenerate alarm. Kita menggunakan compare instruction. Nah, misalkan nilai temperatur transmitter ini lebih besar sama dengan 200, maka dia akan mengaktifkan output high alarm dengan address %M0. Ini adalah comparison instruction. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang lebih kurang sama dengan kurang sama dengan. Jadi misalkan kita ingin membuat alarm low, jadi ketika nilai temperaturnya kurang dari 30 derajat Celcius, maka low alarm ini akan aktif. Ini low alarm dia menggunakan address %M1. Nah, kemudian kita mengenal istilah download. Jadi istilah download di sini adalah mentransfer program dari komputer ke PLC. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya, karena ini udah standar, istilah standar di berbagai merek PLC manapun. Jadi kalau istilahnya kita sebut download, berarti kita memindahkan program dari komputer kita atau laptop kita ke PLC. Jadi itu download ya. Kemudian untuk proses mendownload di sini, nah caranya kita masuk ke tab commissioning. Kita pilih tab commissioning, kemudian pilih PLC-nya connect-nya pakai apa, USB atau Ethernet, lalu kita login, lalu kita download, lalu kita start lagi. Gitu. Itu untuk download. Nah, kemudian upload. Upload itu kita mentransfer program dari PLC ke PC, atau kita menyalin program dari PLC ke PC. Itu namanya upload ya. Nah, kita ingin ngambil program yang ada di PLC, kita upload. Jadi teman-teman harus jangan sampai kebalik istilah antara upload dengan download. Kemudian proses untuk upload yaitu masuk ke tab commissioning, lalu kita pilih, kita connect PLC-nya, lalu kita login, lalu kita upload. Nah, kemudian online. Online itu istilahnya kita monitor program yang ada di PLC. Kita monitor menggunakan komputer atau PC.
Jadi misalkan kita ingin melakukan troubleshooting, ingin melakukan ya ngecek, nah ngecek program yang ada di PLC kita online, kita monitor. Itu cukup simpel, masuk ke tab commissioning, pilih PLC-nya lalu login. Kemudian ini yang udah di ini materi yang menjelang akhir, kita belajar tentang simulator. Simulator itu ibaratnya dia tuh menjalankan program PLC di PC. Misalkan kita nggak punya PLC ya, karena PLC kan harganya cukup lumayan ya. Nah, kita bisa mensimulasikan program yang telah kita buat itu dengan menggunakan PLC simulator. Dan bagusnya software Mission Expert Basic ini dia sudah dilengkapi dengan PLC simulator. Jadi kalau kita ingin mensimulasikan program kita cukup aktifkan simulator tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mengaktifkan simulator tersebut? Yaitu kita masuk ke tab commissioning, kita launch simulator. Jadi masuk ke tab commissioning lalu kita launch simulator. Nah, kita launch simulator. Kemudian maka akan muncul ketika kita launch simulator, maka akan muncul I/O simulator. I/O simulator ini digunakan untuk mensimulasikan I/O. Misalkan I/O, misalkan kita connect dengan saklar, kita bisa mensimulasikan saklar tersebut menggunakan I/O simulator. Ini ada digital input, ada digital output, ada analog input, dan analog output. Ini kalau warnanya hitam, berarti I/O channel tersebut tidak aktif. Kalau warnanya hijau, maka dia aktif. Oke, kemudian kita juga bisa memonitor variabel menggunakan animation table. Jadi misalkan kita punya beberapa variabel ingin kita monitor dalam table, maka kita menggunakan animation table. Caranya kita klik kanan di bagian animation table, lalu add new animation table, lalu tulis simbol yang ingin kita monitor. Misal kita ingin monitor simbol TT001, maka kita ketikkan TT001 lalu enter atau klik add. Nah, ini adalah menjelang akhir materi yaitu I/O forcing. Nah, normalnya untuk I/O terutama digital output. Nah, kalau misalnya digital input dia ditentukan oleh field instrument dari lapangan. Misalkan kalau kita digital inputnya connect ke tombol, maka nilai digital input itu ditentukan oleh posisi tombol tersebut. Nah, kemudian untuk digital output biasanya ditentukan oleh logic. Jadi kalau logiknya sudah menyuruh dia untuk on, maka outputnya akan on. Kalau logiknya belum menyuruh untuk on, ya maka belum on. Nah, tapi ada fasilitas namanya I/O forcing. Jadi yang tadi itu normalnya kondisi itu bisa kita force, kita paksa nilai dari digital input atau digital output itu sesuai yang kita inginkan. Misalkan tombolnya itu memberikan sinyal 0 ya, bisa kita paksa digital inputnya berubah menjadi nilai 1. Atau untuk output, pompanya, logiknya itu menyuruh pompa ini untuk mati. Bisa kita paksa dia untuk nyala. Itu istilahnya forcing I/O. Jadi memaksa si I/O itu sesuai yang kita kendaki, mau dia nyala atau dia stop, bisa kita mainkan. Biasanya ini digunakan untuk pengetesan, testing di lapangan, atau untuk troubleshooting. Jadi untuk operation yang normal, I/O forcing ini sebaiknya jangan digunakan. Untuk yang normal ya, tapi untuk testing di lapangan atau untuk troubleshooting, oke lah, bisa kita gunakan. Oke, sekian dari ini materi yang saya presentasikan. Semoga yang sedikit ini cukup memberikan tambahan pengetahuan tentang PLC
Dan apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator, Mas Rama. Apabila ada yang ditanyakan, teman-teman ada yang masih bingung, bisa kita diskusikan bersama-sama di sini. Baik, terima kasih sebelumnya Mas Yunus atas pemaparan tentang PLC Modicon M221 dan juga software Machine Expert Basic. Oke, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan, mungkin ini terdapat beberapa pertanyaan dulu ya. Ini Pak Juansa sudah mengangkat tangan, tapi mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin Pak Juansa bisa mempertanyakannya terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya nih Pak, untuk software Machine Expert ini dia tuh free download atau include di waktu beli? Untuk software ini ya Pak, software Machine Expert Basic, dia free download Pak. Jadi Bapak bisa ketik di Google Internet ya, Machine Expert Basic, biasanya dia mengarahkan ke halaman download untuk software tersebut dan free Pak. Dan free. Nggak butuh aktivasi ya Pak ya? Enggak Pak, nah, paling cuma register aja, cuma register tapi bukan untuk license, bukan register aja paling Pak. Oke, makasih. Oke Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Juansa atas pertanyaannya dan juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Patrick Sintaro dan juga Pak Yakin Herman ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada di chatroom Pak Yunus. Ini ada yang bertanya Pak Oki Pangbudi, bagaimanakah cara membuat program analog? Apakah butuh blok diagram AI atau AO-nya atau tetap menggunakan ladder di PLC Modicon ini? Jadi analognya apakah butuh blok diagram? Seperti itu. Jadi untuk ini ya, biasanya yang ditanyakan untuk program analog itu adalah proses scalingnya ya. Bagaimana kita mengubah nilai dari nilai analog input yang biasanya masih mentah 0 atau sampai 10.000 atau 4.000 sampai 20.000, nah dirubah menjadi nilai engineering unit yang sesuai dengan transmitter yang di lapangan. Nah, itu untuk membuat itu, tadi sempat saya jelaskan bahwa kita bisa menggunakan instruksi matematis, operation block itu. Nah, jadi kita ini menggunakan instruksi matematis, lalu kita bikin rumusnya atau kita bikin rumus yang generalnya, nanti akan bisa mengkonversi nilai analog input tersebut. Kalau mau membuat function block khusus, jadi kalau bedanya PLC dengan DCS ya, kalau PLC biasanya dia itu from scratch ya, dari dasar, dari dasar, jadi dari kosongan. Jadi kalau kita bikin blok itu bisa juga kita bikin blok untuk memudahkan kita ke depannya, tapi kita bikin sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tapi biasanya kalau untuk yang di sini dia dasarnya kita menggunakan instruksi matematis tersebut untuk kalkulasi perubahan nilai. Oke, Mas Tama. Oke, baik. Seperti itu jadi pemaparannya untuk Pak Oki Pangbudi. Kemudian ini menyinggung tentang analog juga ya, mungkin dari Pak Yonatan dan Pak Jalu. Itu apakah ada konfigurasi setting thermocouple pada PLC Modicon? Lalu untuk rumus scaling temperatur, flow atau level adakah? Jadi mungkin rumusnya dan juga konfigurasi thermocouple itu ada di sebelah mana kalau di PLC Modicon? Kalau untuk connect ke ini ya, kan kita tadi kan membahas bahwa modul analognya itu biasanya keluarannya 4 sampai 20 mA ya. Nah, itu biasanya keluaran dari transmitter. Bisa misalkan kalau temperatur transmitter atau pressure transmitter atau yang lainnya. Tapi misal ada juga kebutuhan di mana kita langsung connect dengan sensornya. Nah, misalkan kalau thermocouple itu berarti kita kan connect langsung dengan sensornya ya. Maka ada modul khusus
untuk connect dengan thermocouple. Jadi di Modicon ini dia ada modul khusus untuk connect ke thermocouple. Nanti kita melakukan konfigurasi di sana. Itu. Oke, Pak. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya nih kita coba untuk menjawab semuanya ya. Oke. Apakah penggunaan kontak pada saat membuat program harus menyesuaikan dengan kontak yang tersedia pada PLC? Kontak. Iya, mungkin maksudnya apa tadi yang open, normally open dan normally close seperti itu. Oh, untuk membuat kontak normally open, normally close itu tentukan dengan logic yang ingin kita buat sih. Jadi apakah kita cukup menggunakan normally open atau normally close itu tergantung dengan logic atau program yang akan kita buat. Seperti itu. Jadi ibaratnya untuk membuat logic itu setiap orang pasti berbeda-beda ya cara membuat logic ya. Antara orang A, orang B, orang C pasti dia memiliki cara yang berbeda-beda untuk membuat suatu program. Jadi, nah itu terserah sih. Jadi ya di PLC dia sudah menyediakan apa namanya objek-objek, apa instruksi-instruksi tinggal kita pakai. Jadi kita kayak puzzle aja sih, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita untuk membuat program seperti apa. Oke. Terima kasih jawabannya, Mas. Selanjutnya untuk ini pertanyaan selanjutnya, melakukan forcing perlu di-compile ulang kah? Jadi untuk melakukan forcing tidak perlu kita compile ulang. Jadi forcing itu kita lakukan ketika kita sedang connect dengan PLC-nya atau kita sedang online dengan PLC-nya. Jadi otomatis kalau kita sedang online dengan PLC, program dengan yang ada di laptop kita dengan program yang ada di PLC tersebut harus sama kan, baru bisa online. Nah, jadi melakukan forcing itu ketika online baru kita aktifkan forcingnya. Mau kita force menjadi 1 atau force menjadi 0 bisa. Jadi ketika online dan tidak perlu di-compile. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ini ya, Pak. Oh iya, terakhir. Apakah bisa dibuat di software machine expert ini, apakah bisa dibuat function block sehingga bisa dipanggil ke laddernya? Bisa. Jadi untuk mesin expert ini dia bisa dibuat function block custom. Jadi kita bisa bikin custom sendiri bisa. Jadi sangat memungkinkan. Jadi itu biasanya digunakan untuk efisiensi. Jadi ketika kita ingin menggunakan suatu logik yang sifatnya berulang-ulang, alangkah baiknya kita kemas logik tersebut menjadi function block sehingga tinggal kita panggil ketika kita membutuhkannya. Gitu. Oke, luar biasa sekali Mas Yunus atas pemaparannya. Mungkin kita sudah berjumpa dengan penghujung acara. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab ya oleh narasumber. Terima kasih. Mungkin acara ini bisa ditutup. Saya tutup. Mungkin di penghujung acara ini kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak atau Ibu telah menghadiri webinar pada sore hari ini. Seperti itu. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin bisa live ataupun sudah sampai di sini gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pemateri kita yaitu Pak Yunus Hadiswisworo. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.